But you know what? Akhir-akhir ini tagar anak Jackson ini jadi trending topik di dunia maya. Penyebutan istilahnya ini beda-beda setiap masa. Kita akan lihat beberapa bahasa gaul. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan seputar etika penggunaan bahasa Indonesia pada mahasiswa di media sosial. Dalam era globalisasi, perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan telah memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Penggunaan bahasa gaul yang kian meluas saat ini berpotensi bertentangan dengan semangat ikrar Sumpah Pemuda yang mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sarana komunikasi yang sangat penting. Peran bahasa Indonesia dalam menyampaikan informasi tidak dapat diabaikan. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat pergeseran bahasa Indonesia yang baik dan benar ke bahasa remaja yang lebih kita kenal dengan sebutan bahasa gaul. Interferensi bahasa kadang mengganggu penggunaan bahasa Indonesia dalam situs resmi, menimbulkan kekhawatiran dan kualitas penggunaan bahasa. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji pengaruh globalisasi terhadap etika penggunaan bahasa Indonesia di media sosial, khususnya pada kalangan mahasiswa yang merupakan agen perubahan utama dalam penggunaan bahasa di era digital saat ini. Berdasarkan data angket yang kita sebar pada 27 Oktober 2023, yang ditargetkan untuk mahasiswa Universitas Brawijaya mendapatkan hasil berupa 84 responden dari berbagai fakultas. Angket tersebut menyampaikan bahwa masih banyak mahasiswa yang tidak memperhatikan etika penggunaan bahasa Indonesia di media sosial, mengesampingkan kaidah bahasa yang benar. Hal ini mendesak untuk memahami urgensi pemakaian bahasa yang baik pada mahasiswa di era sekarang. Oleh karena itu, kami menyarankan agar mahasiswa lebih memperhatikan norma-norma bahasa, menghindari penggunaan bahasa gaul yang tidak pantas, memperhatikan konteks komunikasi, bijak dalam menggunakan singkatan, menjaga profesionalisme, ikut program peningkatan bahasa, dan menyadari dampak penggunaan bahasa terhadap persepsi orang lain. Saya Atayla Dwi Ramadhani. Hari ini kita akan membahas topik menarik seputar etika penggunaan bahasa gaul pada generasi muda di media sosial, dan bagaimana fenomena ini memengaruhi komunikasi dan budaya mereka. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita telah berbicara dengan Bapak Esa Karisma Muhammad Nakti, seorang dosen bahasa Indonesia di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Langsung saja, bagaimana pandangan Bapak terhadap pengaruh globalisasi dari penggunaan bahasa Indonesia di media sosial, terutama di kalangan mahasiswa? Kalau dari sisi positif, tentu saja mahasiswa akan memperoleh pengetahuan yang luar biasa banyak. Sehingga untuk pengetahuan mahasiswa ya relatif tidak terbatas dengan adanya pengaruh globalisasi. Pengaruh negatifnya di sini menjadi tugas mahasiswa agar bisa menyaring mana informasi yang sekiranya itu perlu untuk disimpan dalam memorinya. Baik Bapak, menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan etika berbahasa di media sosial dan bagaimana pengaruh globalisasi dapat memengaruhi etika berbahasa mahasiswa di media sosial? Nah, etika yang secara tidak tertulis tapi harus dipahami bersama bahwa yang pertama, untuk bermedia sosial kita menghindari kalimat-kalimat yang kasar. Yang kedua, kalimat-kalimat yang berbau bullying. Yang ketiga, etikanya apa? Tidak menyinggung unsur sara atau mungkin pornografi. Dalam bermedia sosial ini, kalau konten-konten atau informasi yang dikonsumsi oleh mahasiswa didominasi dengan infotainment mungkin, tidak diimbangi dengan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya itu menunjang perkuliahan. Baik Pak, sebagai dosen bahasa Indonesia, apa yang Bapak rasakan dan harapkan dari mahasiswa dalam menjaga keaslian dan kualitas bahasa Indonesia di tengah-tengah era globalisasi saat ini? Harapan saya adalah sadar situasi. Sadar situasi kapan saatnya saya mengomentari, kapan saatnya saya tidak. Ada kalanya kita tidak menguasai terhadap informasi tersebut, tetapi kita tergelitik untuk ikut berkomentar. Tambahan sedikit, ketika di kelas ya yang saya rasakan sebagai dosen bahasa Indonesia ya sedikit kesulitan. Karena kalau di kelas jelas konteksnya atau situasinya situasi ilmiah atau situasi keilmuan, sehingga membutuhkan bahasa Indonesia yang baik secara situasi, yakni dalam hal ini kelas atau mata kuliah bahasa Indonesia, dan benar sesuai dengan kaidah. Baik Bapak, terima kasih atas wawancaranya. Langsung saja saya tutup ya Bapak. Ya, silakan. Dengan perkembangan bahasa gaul di kalangan generasi muda, penting bagi kita memahami dampaknya dan mencari solusi yang memadai. Terima kasih kepada Bapak Esa Karisma Muhammad Nakti yang telah berbagi pandangannya tentang masalah ini. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan etika penggunaan bahasa Indonesia di media sosial, menciptakan lingkungan komunikasi yang positif, dan berkontribusi pada peningkatan kualitas berbahasa secara keseluruhan.